Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso, SE MMM Akun, dosen dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Jember. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan deskripsi diri dosen Unjuk Dharma Perguruan Tinggi dengan mata kuliah Manajemen Operasional. Dalam proses menjelaskan mata kuliah ini, saya menggunakan metode BIA, Delivery Interaction Assessment. Jadi bagaimana proses penyampaian mata kuliah, bagaimana proses interaksi dosen dengan mahasiswa, dan bagaimana proses assessment secara objektif dan struktur. Berikut penjelasan dari mata kuliah Manajemen Operasional. Terima kasih. Penjelasan dari mata kuliah Manajemen Operasional adalah sebagai berikut, bahwa mata kuliah Manajemen Operasional merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 2 Prodi Manajemen. Terkait dengan deskripsi mata kuliah ini adalah, pada intinya adalah mata kuliah ini membahas dan mengkaji konsep pengelolaan operasional bisnis ya. Jadi yang kedua itu kaitannya dengan mendesain tata letak, mendesain proses, mendesain produksi, mendesain pekerjaan dan sebagainya. Yang terakhir adalah inti dari mata kuliah adalah bagaimana pengelolaan aspek persediaan dalam operasional bisnis. Terkait dengan aspek delivery dalam proses pembelajaran, bahwa capaian pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Operasional adalah apa yang kami jelaskan meliputi 4 poin ini. Tentunya CPMK dari mata kuliah ini turunan dari mata kuliah capaian pembelajaran Prodi ya. Intinya mata kuliah ini adalah sebagai bekal bagi mahasiswa dalam proses menganalisa ataupun proses melaksanakan proses operasional bisnis tadi ya, yang meliputi aspek PUTS-nya. Planning, organizing, executing, sama controlling dalam rangka mencapai tujuan perusahaan tadi. Jadi harapannya dengan CPMK mata kuliah MO ini tercapainya sebuah tujuan CPL Prodi itu ya, terkait dengan profil lulusan dari mahasiswa tersebut. Selanjutnya adalah kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini meliputi poin-poin yang pasti adalah mahasiswa mampu mengelola operasional bisnis. Yang kedua itu mahasiswa mampu menjelaskan yang namanya lokasi pabrik ataupun fasilitas pabrik dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu menggunakan alat analisa yang namanya break-even, linear programming dalam rangka apa? Untuk menentukan jumlah produk dalam proses operasional bisnis. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan yang namanya proses persediaan dalam konteks operasional bisnis itu sendiri. Yang paling penting adalah di sini adalah mahasiswa mampu menjelaskan yang namanya proses penganalisaan, mendesain dalam kaitannya dengan supply chain management, supply chain rantai pasokan management, sehingga tercapai sebuah proses konversi dari input ke output itu sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi materi pembelajaran yang meliputi 8 chapter ini tentunya tidak harus sesuai dengan CPL Prodi. Jadi harapannya dari mata kuliah ini menjadi bekal mahasiswa dalam proses pengelolaan operasional bisnis sesuai dengan tujuan perusahaan. Terkait dengan referensi book itu sendiri, buku pokok yang harus dimiliki mahasiswa adalah karangannya Pak Tani Handoko, Dasar-dasar Manajemen Operasional, Produksi dan sebagainya. Yang didukung oleh beberapa buku dari Edi Herianto dan bukunya Pak Heiser ya, kaitannya dengan operational management dan sebagainya. Yang kedua itu terkait dengan aspek interaction, bagaimana interaksi dalam proses pembelajaran ini. Saya menggunakan pendekatan SCL ya, Student Learning Center. Jadi proses pembelajaran interaktif ya. Di sini diharapkan mahasiswa terlibat proses diskusi dalam kelas perusahaan itu sendiri. Dalam proses diskusi itu saya menggunakan model presentasi yang akan dilanjutkan diskusi di in-class itu sendiri. Selanjutnya saya sisipkan yang namanya studi kasus ya. Jadi studi kasus di masing-masing perusahaan terkait dengan konteks operasional bisnis itu seperti apa. Kaitannya dengan metode pembelajaran, masih menggunakan metode blended learning ya, jadi kombinasi dari luring sama daring berdasarkan pedoman pengembangan kurikulum OB MPKM UM Jember itu sendiri, yang disesuaikan dengan pandemi COVID yang ada di Indonesia. Terkait dengan media pembelajaran, di kelas saya menggunakan media Zoom, terkait dengan in-class itu sendiri, kombinasi dengan yang namanya presentasi PowerPoint, tentunya tidak lepas dari yang namanya LCD proyektor, dan yang terakhir itu saya menggunakan yang namanya media WA Groups
Tujuannya WA Group ini adalah dalam rangka ingin pendalaman kaitannya dengan materi tadi. Manakala mahasiswa butuh informasi kaitannya dengan follow up dari diskusi inkas itu kan bisa ditindaklanjuti dari yang namanya WA Group itu sendiri. Kaitannya dengan media pembelajaran, saya menggunakan Study UM Jember. Di situ sebagai media online komunikasi dosen dengan mahasiswa. Jadi kaitannya dengan reference outbook, kaitannya dengan link Zoom-nya, kaitannya dengan tugas-tugas itu semuanya tereliminasi, terinclude dalam yang namanya media study itu sendiri. Kaitannya dengan assessment tentunya tujuannya adalah agar mahasiswa memahami betul ya. Jadi ada aspek transparansi ya, transparansi dalam proses penilaian assessment itu sendiri. Jadi jangan sampai dalam proses penilaian kita tidak menggunakan yang namanya konsep transparansi tadi. Jadi dengan adanya assessment yang terbuka, yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, tentunya ini menjadi proses kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk diskusi sharing kaitannya dengan chapter desain produk dan desain proses dalam manajemen operasional. Sebelum kegiatan diskusi perkuliahan pada pagi hari ini kita mulai, silakan ketua kelas untuk mengawali berdoa bersama, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ketua Kelas. Baik, sebelumnya saya mau share screen dulu kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini. Melanjutkan bahan diskusi dari mata kuliah manajemen operasional, pada pagi hari ini kita akan membahas chapter tentang desain produk dan proses dalam manajemen operasional. Chapter ini menjadi sangat penting sekali dalam konteks operasional bisnis ya. Kalau kita mengacu ke capaian pembelajaran dari mata kuliah serta prodi itu sendiri, tentunya sangat signifikan harus kita pelajari materi ini. Jadi kalau di CPL prodi itu terkait dengan chapter ini mengarah ke sebuah proses adalah mahasiswa itu mampu menyusun dan melakukan sebuah proses pengelolaan organisasi, operasional organisasi yang mencakup kegiatan PUTS itu ya. Jadi desain produk ini lebih masuk ke bagaimana proses merencanakan dari sebuah aktivitas operasional bisnis itu sendiri. Yang kedua, kaitannya dengan chapter ini, ketika kita sinkronkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah, juga mengarah ke bahwa mahasiswa mampu menganalisa, mendesain, dan mengembangkan sistem operasional, ya, sistem operasional dalam sebuah perusahaan, bisa konteksnya perusahaan publik, perusahaan privasi, dan sebagainya. Jadi, seberapa penting bahwa yang namanya proses mendesain produk dan proses itu dalam rangka istilahnya menghasilkan sebuah output yang berkualitas, output yang efisien, output yang memuaskan pelanggan dan sebagainya. Saya awali dulu dari kaitannya dengan desain produk itu sendiri ya dalam manajemen operasional. Jadi pokok bahasan yang akan kita jadikan bahan diskusi itu nanti ada dua hal. Jadi sebelum saya jelaskan pokok bahasan ini, saya sudah mengirim materi diskusi itu di study ya, jadi sebagai sistem pembelajaran kita yang ada di kampus kita, bisa lihat di sana. Saya membuat sebuah makalah kaitannya dengan desain produk dan proses dalam manajemen operasional. Nanti dari proses itu silahkan, tentunya semalam sudah dibaca. Nanti kita diskusikan bersama-sama kaitannya dengan makalah tersebut.
Jadi kalau saya buat resume dari makalah yang saya buat di study itu, pada pokoknya adalah kaitannya desain produk itu adalah yang pertama itu membahas tentang produk yang dimulai dari sebuah proses seleksi, pengembangan, desain, dan keandalan produk. Jadi mengapa desain produk ini penting? Tentunya tujuan dari desain produk itu sendiri kan adalah bagaimana apa ya istilahnya itu memahami bahwa keputusan produk itu berpengaruh terhadap proses konversi dari input menjadi output itu sendiri. Jadi kalau saya buat sebuah definisi singkat dari desain produk itu adalah sebuah pilihan manajemen ya. Pilihan manajemen yang meliputi aktivitas apa saja. Aktivitas seleksi, aktivitas desain terhadap barang dan jasa yang akan kita jual, barang jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Tentunya desain produk ini menjadi begitu urgensinya dalam konteks operasional karena proses mendesain strategi produk itu akan menentukan efektif enggaknya sebuah aktivitas operasional tadi. Karena akan memberikan dampak terhadap apa? Tentunya terhadap yang namanya investasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan tadi, yang kedua itu pangsa pasar, yang ketiga itu kaitannya dengan siklus hidup produk itu sendiri. Sekali lagi, tujuan dari desain produk itu adalah dalam rangka apa? Proses mengembangkan, proses mengimplementasikan strategi produk agar sesuai dengan permintaan pasar. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan keuntungan yang kompetitif. Jadi sebuah misal, saya kasih sebuah ilustrasi, misalnya kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, taruhlah istilahnya perusahaan sektor publik, misalnya rumah sakit. Rumah sakit ini tentunya dalam proses mendesain produknya, sekali lagi saya ingatkan dulu, harus dipahami bahwa desain produk itu dibagi menjadi dua, desain produk dan jasa. Di awal saya menjelaskan desain produk dulu, yang kedua nanti desain produk jasa itu sendiri. Jadi sebuah contoh misalnya kalau desain jasa dari sebuah rumah sakit, tentunya itu adalah sebuah proses pemilihan dari sebuah barang atau jasa yang akan dilakukan oleh perusahaan rumah sakit tersebut. Jadi rumah sakit ini akan mengkhususkan misalnya dalam proses pelayanan jasa tentang apa saja di sana. Seperti itu. Karena apa? Karena keputusan desain produk ini akan memiliki implikasi ya, apa istilahnya, dampak yang besar terhadap yang namanya fungsi operasional bisnis itu sendiri. Faktor-faktornya apa aja dampak yang ditimbulkan ketika keputusan desain produk ini misalnya tidak efektif berjalan. Yang pertama itu kaitannya dengan akan memberikan dampak terhadap biaya. Kedua, kaitannya dengan tentunya investasi atau modal. Yang ketiga itu kaitannya dengan bahan bakunya, kaitannya dengan prosesnya, kaitannya dengan desain letaknya itu sendiri. Jadi, sekali lagi, proses desain produk ini sangat signifikan pengaruhnya dalam proses operasional bisnis karena aktivitasnya adalah aktivitas mengembangkan dan mengimplementasikan strategi produk itu agar sesuai dengan permintaan pasar. Jadi outputnya adalah menghasilkan keuntungan yang maksimal. Yang kedua itu pokok bahasan dari desain produk ini adalah mahasiswa mampu mendefinisikan tentang yang namanya konsep siklus hidup produk itu sendiri. Yang kedua itu pengelompokan pengembangan produk. Yang ketiga nanti rekayasa nilai. Jadi harapan apa istilahnya capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah salah satunya adalah mahasiswa mampu membuat sebuah konsep siklus hidup produk itu dalam konteks desain produk, manajemen, operasional, bisnis itu sendiri. Jadi kalau terkait dengan proses desain untuk produk sendiri,
harus dipahami juga ya, istilahnya seperti ini, maksud saya seperti ini loh. Dalam posisi saat ini misalnya Anda sebagai manajer operasional dalam sebuah perusahaan, dalam proses mengelola desain produk itu harus dipahami konsep-konsep. Yang pertama itu tahapan dalam mengembangkan produk, yang kedua itu adalah konsep life cycle dari sebuah produk itu sendiri. Jadi bisa kita bayangkan kalau si manajer operasional sama sekali tidak memahami konsep tahapan dalam mengembangkan produk, yang kedua itu tahapan dalam mengelola siklus hidup produk, itu ya tentunya dampaknya terhadap perusahaan itu sangat tinggi. Yang pertama itu konsep dasar kaitannya dengan tahapan dalam pengembangan produk itu juga harus dipahami si manajer operasional tadi, dari mulai munculnya ide baru dari sebuah produk, pengembangan produk itu, hingga ke aktivitas yang namanya launching produk di pasar itu harus dipahami. Ternyata ada proses tahapan yang detail yang harus dipahami dari si manajer operasional tadi. Dari mulai ide itu muncul, syarat pasar, spesifikasi fungsi dari produk itu sendiri, review desain, uji pasar, pengendalian produk, dan berhasil atau tidaknya sebuah produk. Jadi sangat penting sekali konsep dasar kaitannya dengan pengembangan produk ini. Jadi sekali lagi, capaian pembelajaran dari chapter ini, mahasiswa harus memahami tahapan dalam pengembangan produk. Apapun bentuknya produk, baik itu produk yang sifatnya barang maupun jasa, tentunya proses ini harus dilakukan oleh si manajer operasional itu tadi. Dari poin-poin ini mungkin sebelum saya masuk ke konsep kedua kaitannya dengan desain produk, mungkin ada pertanyaan kaitannya dengan definisi, kaitannya dengan tujuan desain produk, hingga ke konsep dasar tahapan dalam pengembangan produk. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan Mbak Arsanda, silakan. Baik, Pak. Untuk syarat pasar ini kan pendekatan untuk pemuasan kebutuhan. Itu seperti apa, Pak, syarat pasarnya? Yang poin berapa, Mbak? Poin ini, Pak. Syarat pasar. Syarat pasar ya. Jadi dalam proses konsep dasar desain produk itu sendiri, manakala ide itu sudah didapat, jadi ide ingin membuat sebuah produk baru, apakah produk lama yang dimodifikasi, jadi konteksnya seperti itu ya. Jadi ide itu, setelah ide itu muncul yang didapat dari sumber-sumber yang tadi, ini ada ide itu muncul bisa berasal dari yang namanya perubahan lingkungan, perubahan teknologi, demografi, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Jadi yang kedua itu kaitannya dengan syarat pasar. Jadi ide yang ingin memunculkan sebuah produk baru tadi tentunya harus disinkronisasikan dengan yang namanya syarat pasar. Jadi proses screening ide produk baru itu nggak bisa, istilahnya tidak sinkron dengan syarat pasar itu tadi. Jadi harus dibutuhkan pendekatan dalam menghasilkan produk baru itu seperti apa. Jadi syarat pasar yang harus dipenuhi, jadi maksudnya seperti itu. Jadi pendekatan untuk memuaskan kebutuhan. Jadi ide misalnya, misalnya sebuah perusahaan mobil misalnya, Toyota ingin menciptakan sebuah produk baru misalnya, kaitannya dengan mobil urban misalnya. Jadi ide-ide yang sudah didapat berdasarkan informasi sumber-sumber misalnya perubahan lingkungan, perubahan teknologi, dan sebagainya, si perusahaan ini menetapkan misalnya akan diciptakanlah sebuah produk yang efisien bahan bakar dan sebagainya. Jadi ide yang sudah didapat ini tentunya harus disinkronisasikan dengan kondisi pasar, syarat pasar. Jadi pasar saat ini yang dibutuhkan kaitannya dengan rencana memunculkan produk baru itu apa? Jadi di situ harus dipahami betul syarat pasar. Oh ternyata saat ini pasar konsumen membutuhkan mobil-mobil yang memang hemat bahan bakar, karena apa? Saat ini lagi ada perang antara Ukraina dengan Soviet yang memberikan dampak pada krisis fosil minyak bumi dan sebagainya. Yang kedua itu misalnya masyarakat urban itu kan masyarakat yang sangat fleksibel, masyarakat yang sangat dinamis.
tentunya kebutuhan dari pasar mobil itu sendiri saat ini misalnya kaitannya dengan butuh mobil-mobil yang tidak gede, butuh mobil yang fleksibel dan sebagainya. Jadi ide itu harus diserotkan dengan syarat pasar. Jadi seperti itu, spesifikasi pasar, jadi istilahnya itu seperti itu. Yang ketiga itu spesifikasi fungsi dari produk itu sendiri. Jadi poinnya seperti itu. Jadi ide yang ingin menghasilkan produk baru itu harus disesuaikan dengan spesifikasi pasar, spesifikasi fungsi, sama spesifikasi produk. Jadi seperti itu, Mbak Arsanda. Baik Pak, Oke. terima kasih. Ada lagi mungkin? Oke. Kalau nggak ada, di poin kedua aja, konsep dasar dari desain produk ini adalah yang namanya siklus hidup produk. Jadi disinilah peran dari manajer operasional harus memahami juga. Ternyata siklus hidup produk itu sangat penting dalam konteks mengembangkan desain dari sebuah produk itu tadi. Jadi mulai dari kalau kita bicara PLC itu kan tidak lepas dari 4 tahapan. Jadi sebagian besar mayoritas produk itu akan mengalami 4 tahapan. Yang pertama introduction, perkenalan. Yang kedua itu grow, pertumbuhan. Yang ketiga itu kedewasaan atau maturity. Yang keempat itu adalah penurunan. Jadi manakala si manajer operasional itu paham betul kaitannya dengan fase-fase ini, tentunya dalam proses menformulasi strategi di masing-masing fase ini tentunya akan tepat sasaran dan sebagainya. Akan berbeda ketika si manajer operasional itu sama sekali tidak memiliki konsep siklus hidup produk dari produk yang akan di launching di pasar tadi, tentunya akan memberikan dampak itu tadi. Oh ternyata harusnya di fase introduction itu dibutuhkan strategi promosi yang maksimal, oh ternyata perusahaan justru mengurangi biaya promosi. Itu kan kontradiktif seperti itu. Manakala perusahaan masuk di fase kedewasaan, maturity, di mana fase ini adalah fase titik kejenuhan dari produk sebuah perusahaan tadi. Tentunya di fase ini adalah fase mulai melakukan strategi defensif, mulai melakukan strategi mengurangi biaya promosi yang maksimal dan sebagainya. Jadi begitu pentingnya pemahaman konsep siklus hidup produk itu dalam desain produk tadi. Jadi dari mulai introduction, grow, maturity hingga penurunan itu tentunya akan menghasilkan itu tadi, menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Jadi outputnya adalah keuntungan yang maksimal. Sebelum masuk ke desain proses, silakan konsep kedua dari desain produk ini, ada pertanyaan silakan. Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, namanya siapa? Dian. Dian, silakan Dian. Jadi kan di siklus hidup produk itu kan terdapat 4 tahap, yaitu kan Ya. perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Ya. Nah, pada tahap kedewasaan ini kan juga rawan untuk ke tahap selanjutnya yaitu penurunan. Nah, apakah ada menurut Bapak itu seperti apa resiko-resiko serta penanganan agar tidak terlalu cepat untuk berada pada tahap penurunan, Pak? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Mbak Dian. Jadi ini memang fase apa ya istilahnya? Fase yang di mana perusahaan itu harus mempersiapkan agar si produk itu tidak masuk ke fase penurunan, karena fase penurunan itu adalah fase yang paling tidak diharapkan oleh perusahaan manapun. Jadi sebisa mungkin kalau perusahaan itu kan maunya di grow-nya lama, maturity-nya lama dan sebagainya. Namun dalam kondisi titik tertentu kan perusahaan tidak bisa mengabaikan fase itu. Jadi manakala muncul produk baru, manakala ada perubahan selera konsumen terhadap produk kita, itu kan hal yang sangat dikhawatirkan oleh perusahaan tersebut. Jadi fase kedewasaan itu adalah di mana perusahaan itu harus bisa mempertahankan dalam kondisi tersebut. Makanya hal yang dilakukan di fase ini adalah dia melakukan strategi yang namanya defense.
mempertahankan strategi yang sudah berjalan sebelumnya dan sebagainya. Tidak serta-merta strategi ini akan efektif, jadi tentunya perusahaan bisa melakukan sebuah inovasi-inovasi dari fase kedewasaan ini agar tidak terjun ke fase penurunan. Karena fase penurunan itu adalah fase yang sangat mengkhawatirkan perusahaan. Hampir seluruh produk itu tidak ada yang bisa bertahan dari fase decline penurunan ini. Kecenderungannya adalah si produk ini akan ditarik ke pasar karena produknya sudah tidak laku. Ada proses switching merek ya, decline itu, switching perpindahan merek. Ya tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi. Munculnya produk baru yang lebih berkualitas, munculnya produk baru yang kekinian, produk yang lama sudah istilahnya sudah mulai ditinggalkan oleh pelanggan lama dan sebagainya. Jadi poinnya seperti itu. Dari diskusi ini kan nanti akan mengerucut ke beberapa pertanyaan yang akan saya jadikan sebagai take home ya, tugas buat kalian yang akan dikumpulkan minggu depan kaitannya dengan tema desain produk sama desain proses ini dalam proses mengkonversi input menjadi output dalam sebuah perusahaan. Nanti silahkan ditulis di study, kita kumpulkan tugas ini di minggu depan, nanti akan saya cek dari kaitannya dengan diskusi singkat pada pagi hari ini. Jadi, oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan dulu kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.